lanjutkan lagi di halaman 33 tentang zikir. Apa itu berzikir? Ini perlu anak-anak garis bawahi. Saya sudah punya garis bawah. Yang penting-penting ini harus di garis bawahi tentang zikir. Apa itu zikir? Zikir artinya adalah ingat. Ya, zikir itu ingat. Ya, dalam pengertian syariat, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir itu ingat kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Zikir dilakukan dengan menyebut sifat-sifat Allah yang mulia yang dimiliki oleh Allah. Zikir biasanya dilakukan setelah sholat. Kemudian zikir juga disebut dengan wirid. Ya, jadi kalau anak-anak pernah mendengar wiritan, itu berarti zikir, sama ya. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi di hal-hal yang penting berikutnya di halaman 33. Di halaman 33 ini, zikir yang baik itu adalah ketika lisan dengan kalimat-kalimat thayyibah, ya, lisan ucapan kita dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Tahu kalimat thayyibah? Ada beberapa ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu adalah kalimat thayyibah atau kata-kata yang baik. Kemudian hati kita ingat kepada Allah, itu adalah zikir yang baik. Hati kita ingat kepada Allah. Jadi kalau berdoa, ucapan dan hati kita itu tertuju kepada Allah. Jangan sampai zikir nanti ucapan kita meminta kepada Allah, tapi hati kita kemana-mana. Hati kita batin bukan kepada Allah, itu tidak boleh. Kemudian jika kita belum mampu zikir dengan hati dan lisan, ini ya, jika kita belum mampu zikir dengan hati dan lisan, jangan meninggalkan zikir. Ya, jangan meninggalkan zikir dengan lisan. Paham maksudnya? Harusnya paham ya. Kemudian zikir mempunyai banyak manfaat. Manfaatnya antara lain hati kita menjadi tenang, mendekatkan diri kepada Allah, dan mendapat derajat yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kita pelajari di halaman selanjutnya. Ya, ini gambar anak bersila. Zikir itu seperti itu. Kalau tidak bisa khusyuk, ya, matanya melihat kemana-mana, lebih baik dengan memejamkan mata atau merem, gitu ya. Kemudian apa yang harus kita doakan? Anak-anak bebas boleh minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang utama, jangan sampai lupa dengan doa orang tua. Anak-anak pasti hafal ya. Ini dari TK sudah diajarkan. Bunyinya kurang lebih ya, kalau di sini Robbi firli, kalau di sini Allahumma firli, itu hampir sama ya intinya. Karena Allahumma ini juga ya Allah, Robbi itu juga Allah. Ya, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu boleh. Kemudian Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu juga boleh ya. Kemudian doa yang kedua jangan sampai dilupakan. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Artinya apa tuh sebenarnya ini? Pasti anak-anak pernah mendengar ya jika imam membacakan doa. Artinya kurang lebih ada di sini. Bisa anak-anak baca sendiri ya. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, kurang lebih artinya ada di sini. Kemudian jangan lupa anak-anak juga harus biasanya ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa apa sebenarnya? Doa kebahagiaan dunia akhirat. Jangan hanya doa seenaknya sendiri. Ya Allah, saya minta mainan misalkan. Ya Allah, misalkan saya minta rezeki yang banyak. Contohnya seperti itu. Hanya doa seperti itu dok, langsung tinggal gitu. Itu tidak boleh. Ya, yang disunahkan oleh kepada umat manusia juga harus dipraktekkan. Ini doa kebahagiaan dunia akhirat. Ini juga yang disunahkan oleh Rasul. Dalam setiap doa-doa kita harus dicantumkan. Sekali lagi bisa kita coba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biasanya hafal ya kalau yang ini ya. Kita bisa lanjutkan lagi ke halaman 38 tentang doa. Apa itu doa? Doa artinya meminta. Ini yang penting ya. Saya ambil yang penting saja. Doa artinya meminta sesuatu ya, atau meminta pertolongan kepada Allah. Jika kita sedih, jika kita bahagia, jangan lupa kepada Allah. Jika kita sedang bahagia, kita berdoa kepada Allah dengan alhamdulillah. Tapi jika kita dengan bersedih, kita juga pasti meminta pertolongan atas kesedihan kita juga kepada Allah. Itu ya, sebagaimana dalam firman Allah yang ini,
surat Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ya, ini artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Apa yang kita inginkan, Allah akan berikan. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi ke tata cara berdoa. Tata cara berdoa di sini ada banyak sekali, ya, dari A sampai H. Ya, ini semuanya penting, tapi saya garis bawahi yang lebih penting lagi, ya. Intinya kita jika mau berdoa itu bersih dan suci. Jangan sampai kita kotor, dalam keadaan kotor kita berdoa, ya. Allah kurang suka itu, ya. Jadi kita harus wudhu dulu, pakaian yang bagus, sholat, setelah sholat boleh berdoa. Sebenarnya dalam keadaan apapun kita juga wajib berdoa, ya. Tapi lebih afdalnya, lebih baiknya itu dengan bersih dan suci. Kemudian 2, memulai doa dengan ta'awud, ya, diisi dengan alhamdulillah dan juga sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, memulainya dengan ta'awud. Kemudian berikutnya mengangkat kedua tangan, ya, tangannya gini, ya. Jangan sampai malah sedekuk minta kepada Allah, ya. Kemudian mengusap ke wajah kita setelah selesai berdoa. Jangan langsung lari gitu aja, langsung keluar masjid. Kemudian yang keempat, berdoa dengan khusyuk. Seperti yang tadi saya bilang, jika anak-anak kurang khusyuk dalam berdoa, boleh dengan merem, ya, memejamkan mata supaya tidak terganggu dengan lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kelima, menggunakan lafal-lafal yang ada dalam Al-Quran, seperti tadi Robbana atina fid dunya hasanah tadi, ya. Juga dengan Allahumma firli wali walidayya tadi, itu juga diajarkan dalam Al-Quran dan juga hadis, dan juga diajarkan oleh para ulama. Kemudian berikutnya, jika berdoa sendiri, kita harus dengan suara yang lemah lembut. Tapi jika berdoanya itu dipimpin oleh imam suaranya itu biasanya lebih keras, lebih banter supaya dapat didengar oleh jamaahnya. Kemudian jamaahnya mengamini, ya, doa dari imam, gitu, ya. Kemudian yang terakhir, mengakhiri dengan sholawat Nabi. Dan juga jangan lupa walhamdulillahirabbil alamin sambil tangan kita mengusap ke wajah. Kemudian berikutnya di sini yang bisa saya bilang tadi, waktu yang baik atau yang afdal untuk berdoa. Waktunya itu ada 5. Ini semuanya penting, insya Allah nanti di pertanyaan juga ditanyakan. Yang pertama pada hari Jumat, ya. Ini adalah hari dimana hari yang paling penting juga, yaitu hari Jumat. Itu doa kita lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, doa ketika antara azan dan iqomah. Setelah azan menunggu iqomah, ya, saat kita di masjid, kita juga tidak boleh bersantai-santai. Misalkan sudah azan, kita masih di luar masjid. Sudah azan, kita baru datang ke masjid, ya. Jadi kita tidak dapat waktu berdoa. Tapi jika sudah azan, itu langsung ke masjid, langsung duduk dengan berdoa, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menunggu iqomah. Makanya di sini diterangkan waktu antara azan dan iqomah. Jangan nunggu iqomah dulu baru masuk masjid, berarti kita tidak berdoa.